Teknik Lingkungan Angkatan 2019 yang akan memandu guyup cerdas pada sore hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya guyup cerdas pada sore hari ini diberikan kelancaran dan bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Mau mengingatkan sekali lagi buat yang belum mengaktifkan kameranya dan nggak ada gangguan jaringan, mungkin bisa diaktifkan kameranya ya. Jadi guyup cerdas pada hari ini adalah untuk mata kuliah Geologi Dasar, di mana pengajarnya itu ada Bang Bandar Aji dari Angkatan 2019 dan juga Bang Gregor dari Angkatan 2020. Halo Bang Gregor, tes. Mungkin buat Bang Gregor bisa disapa dulu adik-adiknya. Oke, izin masuk. Terima kasih atas waktunya Kak Tusifa. Kenalin, namaku Gregoris Octaviano, dari Angkatan 2020, asal dari Jogja. Salam kenal semuanya. Oke, halo Bang Gregor. Jadi mungkin bisa langsung aja dimulai buat pemaparan materinya. Aku serahin langsung ke Bang Gregor. Oke, makasih Kak. Oke, sebelumnya di sini kita ini ya konsepnya diskusi aja ya, karena eh, biar sama-sama belajar juga, karena aku juga masih belajar di sini. Jadi biar lebih interaktif aja. Mungkin ada nggak dari adik-adik yang mau bacain soalnya gitu? Nanti kita bahas bersama. Ya, dipersilahkan. Masa nggak ada yang mau baca soal nih? Ayo, baca nggak apa-apa. Nanti jawabannya kita diskusikan bersama. Boleh. Gimana, Jasmine? Mohon maaf, Bang. Barusan saya mau internet sedikit suara berisik. Izin masuk, Bang. Apakah saya boleh membaca soalnya? Boleh, boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Jasmine Ainingtyas Sabita Amani, NIM 114200036 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Izin membacakan soal nomor 1, yaitu salah satu ilmu terapan geologi adalah A. Meteorologi, B. Biologi, C. Fisika, D. Geologi lingkungan. Oke, makasih. Ya, terima kasih, Pak. Oh, langsung jawab nggak apa-apa. Menurutmu apa jawabannya, Jasmine? Ilmu terapan geologi. Tadi apa, Jasmine, jawabannya? Ada yang tahu nggak? Mungkin geologi lingkungan bukan ya, Bang? Oke, kenapa tuh kamu jawab geologi lingkungan tuh?
Alasannya. Karena yang ditanyakan adalah ilmu terapan dari geologi, berarti terapan dari geologinya, terapannya kalau geologi lingkungan di lingkungan. Kalau geologi kan ilmu murninya. Kalau geologi lingkungan, ilmu geologi yang penerapannya di sini berisik, Bang. Terima kasih. Ya, oke, makasih Dek Jasmine ya. Benar banget ya jawabannya Jasmine ya. Jadi ilmu terapan geologi itu jawabannya di sini yang D, yang geologi lingkungan. Oke, Jasmine, kamu mau nunjuk temanmu lagi nggak buat bacain soal selanjutnya? Ya, siap, Bang. Mungkin bisa Victoria Denis boleh membacakan soal selanjutnya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Oke, lanjut. Saya akan membacakan soal nomor selanjutnya. Sabuk asteroid terletak di antara planet saya kira jawabannya yang A, Bang. Mars dan Jupiter. Gimana, Dek? Apa jawabannya tadi? Yang A. Putus nggak sih soal? Mars dan Jupiter. Halo, cek. Oke. Jawabannya apa tadi, Dek Victoria? Yang A, Bang. Yang A ya, Mars dan Jupiter ya. Oke, benar. Udah jelas kan ya? Atau ada yang dibingungin nggak? Ada yang bingung nggak sama ini sabuk asteroid gitu? Nggak ada lah ya. Bisa baca-baca juga ya nanti di PPT yang dikasih dosen juga. Pasti kan bahas juga kan sabuk asteroid sama planet-planet gitu ya. Oke, lanjut aja. Kamu mau nunjuk siapa, Dek Victoria? Mau nunjuk Salsabila Zakia. Oke, Izin masuk, Bang. Apakah suara saya terdengar? terdengar. Langsung. Oke, nomor 3 itu ada komposisi mantel bumi yang paling banyak adalah yang A ada batuan beku ultrabasa, yang B ada batuan beku intermediate, yang C ada batuan beku asam, yang D besi dan nikel. Oke, jawabannya menurutmu apa? Batuan yang mendominasi mantel bumi. Apa kira-kira? Saya agak-agak lupa, Bang, karena saya belum baca ulang. Oke, jadi untuk komposisi mantel bumi itu didominasi oleh batuan beku ultrabasa. Itu, Dek. Oke, Bang, terima Ini kasih. nanti kalian pelajarin lagi di semester
2 di Minpad. Itu Mas tentang lempeng-lempeng juga, itu juga ada kaitannya nanti sama ini mantel-mantel bumi itu. Oke, Dik Salsabila mau nunjuk siapa? Yang A, Bang. Iya, jawabannya A, yang ultra basa. Untuk nomor selanjutnya, kamu mau nunjuk siapa, teman? Biar bacain soal. Andika Sheila, Bang. Oke. Eh, Nomor 4, perputaran bumi pada porosnya, kemiringan poros bumi pada garis edarnya mengelilingi matahari. Dan peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan terbentuknya iklim sepanjang tahun. Jawabannya A, benar, atau B, salah. Bentar Bang, saya mikir dulu. Oke. Yang lainnya juga ini ya, siap-siap buat pertanyaan selanjutnya sambil searching-searching dulu mungkin. Eh, Jawabannya benar, benar nggak Bang? Iya, benar jawabannya. Yang A ya jawabannya. Oke. Oke, udah clear ya. Yuk lanjut, kamu nunjuk siapa? Andika. Bentar, saya lihat dulu Bang. Di sini yang paling gampang namanya ada email ga aja. Nomor 5, urutan mineral dalam seri diskontinu dalam deret reaksi bauan dari suhu tinggi ke rendah adalah, sebentar ya Bang, masih nyari jawabannya. Oke, yang lain juga bisa bantu email ke buat ini ya, nyari jawabannya ya. Nanti yang udah tahu langsung on mic aja nggak apa-apa. Ini kan udah belajar reaksi bauan kan, yang ada 2 deret itu, yang dibagi jadi cabangnya ada 2 itu. Terus nanti ketemu di tengah. Oke, gimana? Udah ada yang nemu belum teman-teman yang lain?
menjawab Oke, silahkan. B dan D jawabnya, tapi nggak tahu yang mana. Karena yang saya pelajari itu yang paling tinggi itu olivin, yang paling rendah itu biotit. Nah, yang di tengah-tengahnya itu piroksin sama ampibol kalau nggak salah. Gitu. Oke, sebentar ya. Ini operator punya ini enggak? Gambar reaksi Bowen gitu. Atau aku aja yang share screen nggak apa-apa. Oke, kelihatan kan ya. Ini deret reaksi Bowen. Tadi pertanyaannya urutan mineral dalam seri discontinue dalam deret Bowen dari suhu tinggi ke rendah. Ini yang ini kursorku kelihatan kan ya. Jadi di reaksi Bowen itu kan proses pembentukan mineral yang dibagi jadi dua deret. Ada discontinue sama deret continue. Yang kiri ini discontinue, yang kanan ini continue. Yang bagian atas ini itu dia di suhu tertinggi di 1200 derajat Celcius ya. Terus yang kuarsa ini bagian suhu semakin ke bawah itu suhunya semakin rendah jadinya. Terus di perbedaan di antara dua deret ini itu bisa kita lihat dari komposisi unsur kimianya. Jadi kalau bisa ada pertanyaan mungkin perbedaan antara continue sama discontinue itu dari apanya? Dari yang jelas dari unsur kimianya. Karena kalau kita lihat di deret continue itu dia urut-urutan unsur kimianya itu sama tuh loh. Dia nambahnya itu sama. Dari CaL silikat sampai ke bawah ini penambahannya itu sama. Itu kalau kembali lagi ke soal, jadi urutan mineral dalam seri discontinue dalam deret reaksi Bowen dari suhu tinggi ke rendah, itu jawabannya yang olivin. Sebentar, tak stop share sih. Oke, urutan mineral dalam deret seri discontinue. Berarti jawabannya yang D, yang olivin, augit, hornblende, dan biotit. Gitu. Gimana? Ada yang dibingungin nggak, Dek? Kalau mau tanya, langsung aja tanya apa-apa. Izin Bang, berarti augit itu sama dengan piroksin ya Bang? Atau gimana? Ini ya, kalau balik lagi ke deret Bowen tadi. Nah, tadi kan pertanyaannya augit sama dengan piroksin apa enggak? Sebenarnya yang ditulis di deret Bowen itu namanya mineral-mineral primer, Dik. Jadi augit itu masih apa ya? Dia salah satu jenis dari mineral olivin. Gitu. Jadi yang di sini nih mineral-mineral primernya. Gitu, Dik. Oke, ada yang mau nanya lagi? Udah jelas ya, Dek ya?
Oke, mungkin bisa lanjut. Tadi siapa ya yang baca soalnya? Saya Bang Email. Oke, Eh, kamu mau nunjuk siapa, Mel? Dava Ananta. Oke. Dava, silahkan Dava. Permisi Bang, ini nomor berapa? Saya baru masuk soalnya. Tanya email coba nomor berapa. Mungkin email bisa kasih tahu nomor berapa Mel sekarang Mel. Nomor 6, Dav. Oke, nomor 6. Silakan. Untuk soal nomor 6, soalnya adalah untuk mengidentifikasi batuan secara megaskopik, kita harus mencermati A. Warna, serat, tekstur, kekerasan. B. Warna, komposisi mineral, tekstur, struktur. C. Warna, struktur, belahan, komposisi mineral. D. Struktur, tekstur, komposisi mineral, dan belahan. Begitu, Bang. Oke, kira-kira jawabannya apa, Dav? Kalau menurutmu? Kalau menurut saya C bukan Bang. Kenapa tuh kok kamu jawab C? Ini kan untuk mengidentifikasi batuan secara megaskopik. Berarti tanpa menggunakan mikroskop atau dari mata telanjang. Jadi ada sampel, kamu lihat, kamu deskripsi gitu. Kira-kira apa aja yang kamu perhatiin? Berarti kalau begitu Abang. Ini ya masih kurang tepat sih. Yang benar itu jawabannya yang B. Jadi kalau ada sampel batuan itu bisa dideskripsi dari yang pertama itu dari warnanya dulu. Setelah itu dari komposisi mineral. Jadi kalau di batuan beku itu kan dia nanti dibagi, dia masuk ke yang dominan silika apa enggak itu nanti beda lagi. Terus di kalau di sedimen nanti masuknya ke ukuran butirnya. Ya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada tekstur sama struktur. Gitu, Dav. Gimana? Ada yang kamu bingung nggak? Cukup Bang kalau menurut saya. Oke, yang lain ini nggak ada yang mau tanya nggak sampai sini? Kalau nggak, mungkin Dava bisa ini nunjuk temannya selanjutnya untuk baca soal selanjutnya. Saya nunjuk Ikhlasul Kevin Bang. Oke, silakan Kevin. Nomor 7 ya, Bang. Iya. Besar kecilnya ukuran kristal pada batuan beku ditentukan oleh kecepatan pendinginan magma. Jika batuan mempunyai kristal-kristal berukuran besar, maka proses pendinginan berlangsung cepat mungkin, Bang.
Kenapa tuh? Oh, jawabnya cepat. Nggak tahu Bang, mungkin cepat aja Bang. Kok nggak tahu? Alasanmu kenapa? Kenapa kamu bisa, menurutmu, kalau batuannya pendinginannya cepat, itu kristalnya besar, itu kenapa? Mungkin makin cepat jadi kristalnya jadi gede gitu Bang. Oke. Sebenarnya kalau untuk pembentukan kristal sendiri itu kan batuan ya, batuan beku itu kan terbentuk dari magma ya, magma. Jadi kalau dia semakin cepat membekunya, itu otomatis dia kristalisasinya itu nggak sempurna, atau kristal-kristalnya itu nggak kelihatan dulu. Kalau dia pendinginannya lama, itu kristalnya malah besar-besar dan lebih sempurna lah istilahnya. Gitu. Jadi jawabannya itu yang lambat. Gitu, Vin. Jelas nggak? Atau Makasih Bang. yang lain jelas ya? Kalau ada yang mau nanya, nanya aja langsung, nggak apa-apa. Langsung on mic. Oke, Vin. Kamu nunjuk siapa, Vin? Kevin. Tadius Manik Bang. Siapa? Tadius Manik. Tadius Manik. Oke. Silakan. Izin masuk Bang, nomor 9 ya. Iya. Nomor 9. Nomor 8, struktur. Oh, nomor 8 ya Bang. Struktur yang biasanya dijumpai pada lava yang terbentuk di dalam lingkungan air adalah ya Bang. Jadi lava keluar langsung kena air, itu struktur yang terbentuk itu apa biasanya? Menurutmu aja apa? Gak apa, kita diskusi nanti kalau kurang tepat. Kalau menurut saya Bang, pilo lava ya. Kenapa kamu jawabnya pilo lava? Pilih ngaji Bang. Oke, pilo lava itu apa sih? Tahu nggak? Lava bantal ya Bang. Iya, itu gimana? Pilo lava kan bahasa Indonesianya lava bantal. Kau pernah lihat belum itu pilo lava? Lava aja belum pernah Bang. Belum pernah. Iya Bang. Oke, jadi jawabannya benar ya. Struktur yang biasa dijumpai pada lava yang terbentuk dalam lingkungan air itu pilo lava. Karena dia begitu lava keluar langsung kena kontak sama air, jadi dia kristalisasinya itu seperti bantal tuh bentuknya, jadi namanya pilo lava. Gitu. Sementara kalau jawaban yang di sini di option yang nomor 8 ini kan kalau kolumnar join itu biasanya di batuan beku di dike ya biasanya. Kalau kolumnar join vesikuler sama skoria itu kan yang berlubang karena pelepasan gas gitu. Gimana? Kamu ada yang bingung nggak? Yang lain? Ada pertanyaan? Mungkin cukup Bang. Oke, kamu nunjuk siapa? Bima Mat mungkin Bang.
Siapa? Bima Marbun, Bang. Dio. Bima Marbun. Oh, Bima. Oke, Bima. Izin menjawab, Bang. Izin masuk. Silahkan. Basalt adalah batuan beku. A. Intermediate yang bertekstur halus. B. Intermediate yang bertekstur kasar. C. Basa yang bertekstur halus. D. Asam yang bertekstur kasar. Oke, apa? Menurutmu jawabannya apa? Menurut saya jawabannya A, Bang. Intermediate yang bertekstur halus. Kenapa kamu jawabnya A? Seingat saya, Bang, basalt itu teksturnya halus, tapi kurang tahu batuan beku yang gimana, Bang. Tapi itu A dan B intermediate, jadi intermediate saya kira, Bang. Bedanya intermediate, asam, sama basa itu apa? Kan Kurang tahu, Bang. kau pernah lihat basalt belum? Belum, Bang. Dari gambar gitu, pas geodes diliatin nggak sih basalt batunya gimana? Oh, kalau dari gambar pernah, Bang. Warnanya apa dia batunya? Apa ya? Agak abu-abu gitu, Bang. Iya, Bang. Abu-abu apa hitam? Beda. Hitam, Bang. Oke. Kamu pernah lihat ini belum? Tabel WT Huang Belum, yang Bang. buat deskripsi batuan. Oke, bentar aku liatin ya. Oke, kelihatan kan ya? Oke, tadi soalnya basalt. Basalt dia masuknya di sini ya, basalt. Jadi di tabel WT Huang ini kan dia membagi batuan beku itu jadi asam, intermediate, sama basa. Sini ini udah basa. Terus di tengah ini ada garis yang memisahkan komposisi kuarsanya. Jadi kalau dari tabel ini kita lihat basalt itu masuk di batuan basa ya, bukan intermediate ya. Terus dari teksturnya benar kayak yang disampaikan tadi, dia teksturnya itu halus. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Bang, izin bertanya, Bang. Silahkan. Bedanya batuan yang bersifat asam sama basa itu kayak mana ya, Bang? Bedanya, pertama kalau dari kamu lihat dari megaskopis itu batuan yang asam itu warnanya itu cenderung terang, sementara basa itu lebih gelap dia. Itu kalau dari sampelnya. Tapi sementara dari kuarsanya, yang batuan asam ini ya, yang sebelah kiri ini itu dia kuarsanya itu lebih dari 10%. Sementara yang semakin ke kanan ini dia
kuarsanya itu kurang dari 10%. Gitu. Baik, Bang, terima kasih, Bang. Oke, yang lain ada yang nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya soal selanjutnya. Kamu nunjuk siapa? Halo, halo. Tadius. Tadi Bima, Bang. Oh, Bima ya. Wah, Bima gimana? Kamu mau nunjuk siapa? Saya nunjuk Hasan, Bang. Hasan Ridlo. Oke, silakan. Ya Kak. Saya baca ya Kak. Contoh batuan beku basa adalah, nah ini sebenarnya di referensi ada ya Kak, tapi saya belum baca-baca lagi. Iya, ada. Menurutmu apa jawabannya? Contoh batuan beku basa. Riolit ya, bukan? Riolit apa enggak? Riolit. Coba cek di sini ya. Riolit itu masuk di mana? Kalau kalian lihat di sini. Dia masuk di asam, intermediate apa basa? Kuarsa Kak? Apa? Kuarsa apa basa? Ini loh, yang sini ini intermediate. Intermediate itu sini. Ini kan bagian Iya. sini. Terus ini asam. Sini basa. Sini ultra basa. Kelihatan kan ya kursorku ya? Ya kelihatan. Oke, riolit. Tadi kamu bilang riolit. Dia masuk di mana riolit? Riolit. Maksudnya Velsik ya? Velsik, oke. Velsik itu nama lainnya. Oke, ini kan udah pernah lihat tabel ini belum sih sebelumnya? Kurang tahu Kak. Sepertinya belum kalau saya. Oh, belum ya. Ya udah, ini sebagai gambaran aja ya, biar besok kalian kalau dapet tabel ini udah ada bayangan dikit gimana cara deskripsi batuan pakai tabel Wetterwang. Oke, jadi tadi batuan beku basa kalau kalian lihat di tabel itu yang masuk di batuan beku basa itu di sini yang A ya, yang gabbro. Gitu. Itu kalian bisa cari tabelnya, namanya tabel Wetterwang. Itu kalau kalian mau ini ya belajar deskripsi batuan atau cari batuan dia masuk di batuan beku asam, basa, apa intermediate atau ultra basa, itu di tabel Wetterwang namanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya, Hasan ya? Hasan. Jelas Kak, terima kasih. Kamu nunjuk siapa? Buat baca soal selanjutnya. Saya nunjuk, itu aja Kak, Nadia Puspasari. Oke. Silahkan Nadia.
Halo, Nadia. Maaf Bang, izin masuk. Sepertinya Nadia lagi ibadah Bang sekarang. Oh gitu. Iya. Oke, mungkin bisa digantikan. Yang lainnya mau. Saya nunjuk itu aja Bang. Gina Ramadhanti. Itu Bang. Ada nggak orangnya? Gina. Izin masuk, Bang. Oke, silakan. Nomor 11. The following are example of metamorphic rock except A. Gneiss, B. Marble, C. Dunit, D. Schist. Oke, menurutmu apa? Gin jawabannya. Contoh batuan selain apa yang bukan batuan metamorf. Di sini yang bukan batuan metamorf yang mana? Marble bukan, Bang. Marble. Kamu tahu marble nggak? Marble itu batuan apa? Dia bahasa Indonesianya apa? Pernah dengar belum? Belum sih, Bang. Taunya yang buat olahraga. Oke. Marble itu kalau bahasa Indonesia namanya dia marmer. Jadi dia itu ubahan dari batuan sedimen dari batu gamping dia dari limestone itu jadinya nanti marble. Dia termasuk batuan metamorf. Kamu tahu nggak sih batuan metamorf itu apa? Lupa lagi saya, Bang. Oke. Ada berapa sih batuan tuh? Tahu nggak? Dibagi jadi berapa? Lupa saya, Bang. Ada nggak yang bisa jawab batuan itu dibagi jadi berapa? Saya menjawab Bang, ada 3 Bang. Apa aja? Batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Oke, batuan beku itu yang gimana batuan beku? Kalau batuan beku itu batuan yang berasal langsung dari pembekuan magma, Bang. Berasal langsung dari pembekuan magma. Oke, batuan sedimen. Kalau batuan sedimen itu batuan beku yang mengalami proses sedimentasi, proses dekomposisi, proses pokoknya yang berhubungan yang batuannya itu mengalami proses mass wasting ataupun proses pelapukan di atas daratan, Bang. Oke. Batuan metamorf. Kalau batuan metamorf itu bisa batuan, kalau nggak salah pengertiannya batuan yang terkena yang namanya tekanan tinggi ataupun perubahan-perubahan secara kimia ataupun fisika, Bang. Oke, jadi benar ya, ada 3 batuan beku, itu benar yang kayak disampaikan tadi. Dia berasal dari pembekuan magma. Jadi entah itu dia membekunya di luar atau di dalam, itu nanti jadi magma yang keluar dari permukaan bumi langsung membeku, itu namanya batuan beku. Terus batuan sedimen, sesuai namanya, sedimen itu dari sedimentasi ya. Jadi itu bisa berasal dari batuan yang udah ada sebelumnya, entah itu batuan beku, batuan metamorf, atau bahkan batuan sedimen yang udah terbentuk. Jadi dia kalau terendapkan, itu dia terendapkan kemudian terpadatkan lagi, itu kemudian dia jadi batuan sedimen. Tuh, kalau yang batuan metamorf itu juga sama, bisa berasal dari batuan sedimen ataupun batuan yang sudah ada sebelumnya, cuman bedanya dia nggak melalui proses sedimentasi, dia melalui proses metamorfisme. Metamorfisme itu penambahan panas dan tekanan. Gitu. Jadi
dari metamorfisme itu nanti eh, dia berubah baik secara tekstur maupun kekerasannya itu berubah. Tuh, jadi setiap batuan metamorf itu punya namanya batuan asal. Gitu. Jelas ya sampai sini ya. Oke, menurutmu Ricky, tahu nggak ini nomor 11 jawabannya apa? Dunit, Bang. Karena dunit itu termasuk batuan beku ultramafik, Bang. Oke, benar. Gimana? Udah jelas semua atau ada yang mau nanya? Silakan. Gina gimana Gina? Kamu masih bingung nggak Gina? Boleh dijelasin jenis itu apa? Sisa apa, Bang? Oke. Di sini gneiss, marble, schist itu dia itu termasuk jenis batuan metamorf gitu. Oh iya, Bang. Siap. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau udah nggak ada, Gina bisa nunjuk temennya yang lainnya buat baca soal selanjutnya. Boleh Liana Eka, Bang. Oke. Izin masuk, apakah suara saya Liana terdengar? Eka, silakan. Terdengar. Baik. Nomor 12, batuan metamorf yang batuan asal protolitnya batu gamping adalah A. Schist, B. Dolomit, C. Marmer, dan D. Amphibolit. Jawabannya yang C bukan ya, Bang? Oke. Batuan asalnya batu gamping. Kenapa kamu menjawabnya yang C? Atau ada yang punya jawaban lain selain C? Ada nggak? Nggak ada, sepakat semua ya berarti ya? Oke. C. Benar ya. Jawabannya marmer. Berarti udah jelas ya. Oke, mungkin bisa nunjuk temannya selanjutnya. Rizka Latifah. Izin masuk, Bang. Oke. Nomor Ya. 13, proses berikut ini berperan dalam pembentukan batuan sedimen klastik. A. Magma diffraction, B. Diagenesis, C. Evaporation, D. Metamorphosis. Kalau nggak salah, B bukan. Kenapa itu kamu jawabnya? Soalnya kalau A itu bukan, D itu juga bukan. Terus kan kalau sedimen tadi itu kayak perubahan dari batuan kan, jadi jawabannya B. Kalau C evaporation kan masuk ke panas sama tekanan. Kalau salah ya maaf. Oke, diagenesis itu apa sih emang? Halo. Diagenesis itu perubahan proses fisika, kimia, dan biologi yang secara umum mengubah sedimen menjadi batuan sedimen. Oke, batuan sedimen. Ya, kalau dari pilihannya yang ada di sini itu emang jawabannya yang B. Sebelumnya sedimen itu emang dibagi jadi berapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Batuan sedimen dibagi jadi berapa?
Tahu nggak kamu Rizka? Dibagi 3 jenis bukan, Bang? 3 jenis. Apa aja tuh? Kimia, Sedimen. kimiawi, klastik, sama biologis. Itu kan ini kan pembentukannya. Kalau batuan sedimen sendiri itu kan dikelompokkan lagi jadi ini ya, jadi dipecah berdasarkan pembentukannya. Tahu nggak ada apa aja? Nggak tahu, Bang. Belum tahu. Oke, kalau yang diagenesis ini kan dia sedimen klastik. Jadi ada satu lagi itu namanya sedimen non klastik. Itu. Tahu nggak klastik itu apa? Sedimen klastik itu apa? Belum tahu, Bang. Oke, sedimen plastik. Kalau dari ini ya, dari sampel batuan, kalian nemu batuan sedimen, terus kalian lihat sampel batuannya, cara bedanya plastik sama non plastik itu dari butirannya. Jadi kalau sedimen plastik itu biasanya dia berbutir batuannya, sementara batuan sedimen non plastik itu biasanya nggak berbutir. Karena batuan sedimen plastik itu dia terbentuknya dari proses transportasi. Jadi udah materialnya itu udah tertransport gitu. Jadi butiran-butirannya itu kadang ada yang beda-beda gitu. Ada lebih beragam. Kalau sedimen non plastik itu biasanya dia terendapkan di lokasinya itu. Jadi dia tanpa melalui proses transportasi. Ada juga sedimen non plastik itu yang dia bentuknya kristalin. Itu juga ada. Itu. Gimana, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Bang. Makasih. Oke. Selanjutnya silahkan, kamu nunjuk siapa? Saya nunjuk Belinda, Sahda Belinda. Oke. Izin menjawab, Bang. Nomor 14, breccia and conglomerate is differentiated by their A. fragment shape, B. structure, C. texture, D. mineral. Jawabannya A bukan ya, Bang? Kenapa kamu jawabnya A? Tadi lihat di Google sih, Bang. Emang apa sih itu breccia konglomerat itu apa? Kalau breccia itu gimana? Kalau konglomerat itu gimana? Ada yang tahu nggak? Ricky, kamu tahu nggak Ricky? Saya, Bang. Iya, breccia itu gimana? Konglomerat itu gimana? Pernah lihat belum batuannya gitu? Kalau siapa tahu pernah nemu atau pernah lihat di Google atau dari dosen mungkin pernah jelasin, pernah lihat gambarnya gitu. Kalau seingat saya, kalau untuk yang batuan konglomerat itu fragmen batuannya itu halus. Kalau untuk yang breksi, kalau nggak salah itu dia runcing-runcing, Bang. Kayak pecahan-pecahan kaca gitu sih, Bang. Oke. Bukan halus ya sebenarnya. Yang membedakan breksi sama konglomerat itu benar dari bentuk fragmennya.
Kalau breksi itu dia menyudut namanya. Sementara kalau konglomerat dia membundar. Itu kenapa bisa gitu? Karena kalau konglomerat dia membundar itu karena biasanya dia itu sudah tertransfer jauh dari sumbernya. Jadi pada proses transportasi itu dia butirannya semakin halus, semakin membundar. Sementara kalau breksi itu biasanya mencirikan batuannya itu masih dekat dengan sumbernya gitu. Oke, jelas ya. Tadi kamu nanya. Oke, kalau nggak ada bisa lanjut. Kamu nunjuk siapa? Aku nunjuk Gina Sabrina. Oke. Izin masuk nomor 15. Which one is considered as not a fossil? Yang B. Kenapa tuh? Kok kamu jawabnya B? Karena yang bukan termasuk fosil. Pengertian dari fosil. Emang B itu apa? Yang terakhir yang borings ada yang borings kan artinya lubang bor. Lubang bor kan bukan termasuk fosil. Oke. Ada yang lebih tepat lagi nggak jawabannya menurutmu? Kalau human artifact itu fosil bukan? Bukan. Oke, kalau yang B kan ada organic trace include skeletal material ya. Itu sama itu kayak masih bisa masuk di fosil ya. Jawabannya nomor 15 itu C ya, yang human artifact. Oke, kamu nunjuk siapa? Lanjut aja atau ada yang bingung ini? Udah Bang. Oke. Udah jelas. Ini yang tak kuning-kuningin ini maksudnya ini ya, jawabannya bisa lebih dari satu ya. Gitu. Oke, lanjut. Kamu nunjuk siapa? Widya. Oke. Izin masuk, Bang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. 16. Proses pemfosilan antara lain A. Hermatisasi, B. Karbonisasi, C. Detrifikasi, D. Klasifikasi. Oke. Apa aja tuh proses pemfosilan berarti yang di pilihan itu? Gimana? Oke, yang kalau enggak yang ini deh, yang
yang bukan proses pemfosilan. Apakah klasifikasi? Itu klasifikasi itu ini ya, dia masih masuk proses pemfosilan. Jadi di sini yang bukan pemfosilan itu yang detrifikasi gitu. Hematisasi, karbonisasi, klasifikasi itu dia masih satu proses di proses pemfosilan. Itu di ini kayaknya hafalan ya, jadi bisa dibaca lagi tuh di proses-proses pemfosilan itu ada apa aja gitu. Gimana? Jelas toh? Kamu nunjuk siapa? Lanjut nomor 17. Nunjuk Asyifa. Oke. Asyifa, silahkan. Asyifanya ada nggak ya? Halo, halo. Halo, atau ganti yang lain aja yang ada di sini. Ganti Firza. Oke, Firza. Firza. Halo, Firza. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Mungkin yang lain. Mungkin bisa Sinta Kusuma. Oke, Izin masuk, Bang. silakan. Nomor 17, type of plate boundary. Mungkin jawabannya Ini lebih dari satu ya, jadi kamu bisa jawab 4 semuanya, kamu jawab juga bisa. keempat-empatnya, Bang. Oke, kenapa kamu bisa jawab keempat-empatnya tuh? Kalau itu nggak tahu, itu belum tahu, Bang. Feeling aja. Nggak tahu. Apa yang mendasari feeling menjawab empat-empatnya? Plate boundary itu apa sih? Plate boundary. Plate boundary itu the edge where two plates meet. Pertemuan lempeng bukan, Bang? Oke, plate boundary itu ini ya, lebih ke pergerakan lempeng ya. Kamu tahu nggak ada berapa jenis pergerakan lempeng? Ada 2, Bang, mungkin. Tektonis dan vulkanis. Tekton itu bukan pergerakan lempeng itu. Pergerakan lempeng. Tektonis vulkanis itu kayak ini ya, gempa ya mungkin. Lempeng kan kita bicara lempeng itu tektoniknya. Jadi dia tuh
dibagi jadi 3. Jadi ada divergen, ada konvergen, ada transform. Divergen itu adalah, ada yang tahu nggak divergen itu apa? Izin menjawab, Bang. Oke, silahkan. Pergerakan lempeng yang saling menjauh, Bang, itu biasanya terbentuk di daerah pertengahan samudra, seperti mid-oceanic ridge, Bang. Gimana tuh gerakannya divergen itu gimana? Misalkan ini lempeng 1, lempeng 2, mereka saling menjauh, Bang. Oke, berarti saling ini ya, saling menjauh ya, divergen. Kalau konvergen? Kalau konvergen itu lebih tepatnya saling menunjang sih, Bang, saling bertabrakan gitu, Bang, sama lain, saling mendekati. Kalau subduction itu apa? Subduction. Kalau subduction itu daerah penjaman di mana kerak samudra dan kerak benua itu bertemu, namun kerak samudra itu menunjam ke bawah kerak benua karena massa atau densitas dari kerak samudra ini lebih berat, Bang, yaitu 3,0. Oke, konvergen itu singkatnya ini ya, tumbukan lempeng ya. Jadi antara lempeng samudra sama lempeng benua itu saling bertumbukan. Transform. Kalau transform sih lebih saat bertemu berpapasan gitu, Bang, kayak bergesekan sih, Bang. Transform itu ini ya, gerakannya dia benar bergesekan atau dia tuh apa ya tepatnya? Bergeser. Jadi bukan menjauh, bukan bertabrakan juga, tapi dia bergeser atau transform apa ya bahasanya, mendatar gitulah ya, kayak sesar mendatar itu kan dia jadi dia geser straight gitu, bukan bertumbukan atau menjauh gitu. Oke. Gimana, ada pertanyaan nggak? Jelas ya dari ini kenapa benar semua jawabannya, empat-empatnya. Oke, Sinta. Siapa tadi yang membaca soal ya? Iya, saya Bang. Oke, kamu nunjuk siapa? Nunjuk Arisandi. Oke, silahkan Arisandi. Halo Arisandi. Maaf Bang, nomor berapa Bang tadi Bang? Nomor berapa, Sinta? Nomor 18. Oke. Nomor 18, geologi adalah pembelajaran tentang bumi secara keseluruhan, yaitu menurut saya bisa semua sih Bang. Oke, bisa semua. Ada yang nggak setuju nggak kalau jawabannya bisa semua? Kalau setuju, kamu nunjuk yang lainnya untuk lanjut baca soal. Kalau pada setuju, tapi kalau ada yang nggak setuju, bisa didiskusikan. Oke, kayaknya setuju semua sih ya. Oke, langsung. Selanjutnya siapa? Kamu milih siapa? Sebentar Bang. Tunjuk Kori Anissa Bang. Bang izin masuk. Iya. Ya, nomor 19. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat, sehingga jembatan antara geologi dan ilmu dasar lainnya bermunculan, yaitu mungkin hidrogeologi, Bang.
tapi bisa semua. Tapi nggak tahu. Kenapa? Sebutin alasannya. Kamu jawab, disertakan dengan alasan kenapa kamu menjawab itu. Oke, kalau yang A itu kan geofisika, berarti itu kayak ya apa ya dipisah itu kan jadi kayak geologi dan fisika gitu loh Bang. Jadi ada dua ilmu dasarnya, ada geologi dan fisika. Terus kalau geokimia juga sama, geologi dan kimia gitu. Kemungkinan seperti itu. Kalau hidrogeologi berarti kan mempelajari tentang air dan kemungkinan geologi gitu. Gitu Bang. Terus paleontologi apa? Nah itu nggak tahu. Saya belum pernah mendengar kata-kata itu. Oke, paleontologi. Itu kalau yang belum pernah dengar, itu kan dari kata paleo ya. Paleo itu bisa dibilang itu zaman purba gitu. Jadi itu lebih mempelajari tentang fosil. Itu nanti kalau di geologi itu bisa buat analisa umur batuan biasanya. Untuk deskripsi batuan, dia harus tahu fosilnya itu hidup di zona waktu apa gitu. Itu di paleontologi dipelajari tentang fosil. Oke, selanjutnya nomor 20 kamu tunjuk siapa? Natasha Caca Belita. Oke, silahkan. Izin masuk Bang. Nomor 20, di dalam siklus air, ketika sampai di permukaan bumi dilanjutkan proses A. Presipitasi, B. Evaporasi dan transportasi, C. Infiltrasi, D. Runoff. Bentar Bang. Apa jawabannya menurutmu? Siklus air ketika air sampai di permukaan bumi. Jadi airnya udah turun ke permukaan. Itu ada proses apa aja? Kalau menurut saya yang presipitasi kan itu terjadinya di atmosfer ya Bang. Betul apa salah Bang? Presipitasi. Itu emang apa sih? Presipitasi. Presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut, Bang. Oke, jadi itu apa? Proses apa? Kalau secara singkatnya. Kondensasi uap itu apa? Bisa dibilang ini enggak proses terjadinya hujan itu masuk presipitasi enggak? Iya Bang, masuk ke situ. Oke, berarti itu kan enggak termasuk ya? Iya, enggak termasuk. Oke, yang termasuk apa aja berarti? Kayaknya evaporasi dan transportasi, terus sama sebentar Bang. Evaporasi itu apa sih evaporasi? Evaporasi itu penguapan Bang, jadi yang termasuk itu yang D. Jadi apa? Jawabannya nomor 20 apa aja? Yang D Bang. D itu apa? Run off.
runoff. Apa itu? Runoff. Runoff. Ini saya Runoff itu mengalir ya, Bang? mengalir. Lebih ke mengalirnya. Jadi yang termasuk siklus air menurut saya yang D, Bang. Siklus air ketika air sampai di permukaan bumi. Jadi air itu udah nyentuh bumi dan sampai di permukaan. Masa cuma D aja? Runoff doang. Infiltrasi itu enggak kamu? Infiltrasi. Oke, jadi di nomor 20 itu jawabannya itu C sama D ya. Jadi infiltrasi sama runoff. Infiltrasi itu air, proses masuknya air ke dalam bumi ya. Jadi penyerapan air gitu bisa dibilang gitu simpelnya. Kalau evaporasi sama presipitasi kan dia proses siklus air yang belum nyentuh permukaan dulu. Jadi dia evaporasi kan penguapan. Terus presipitasi kan terjadinya hujan. Oke, sampai sini jelas ya atau ada yang bingung? Jelas, Bang. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa saya serahkan ke Bang Bandaraji. Oke, terima kasih Gregor. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman adik-adik dari Angkatan 2021. Perkenalkan, aku Bandaraji Wisma Yuda, 114190058 dari Angkatan 2019. Kalian bisa panggil aku Mas Aji. Di sini saya bakalan membantu berbagi sedikit ilmu mengenai geologi dasar yang pastinya kalian udah dapat di mata kuliah ya, tapi nanti ketika ada hal-hal yang ditanyakan silahkan ditanyakan aja. Jadi aku istilahnya nggak bakalan menjelaskan nomor per nomor secara detail ya, tapi aku bakalan istilahnya memberikan poin-poinnya saja. Nanti ketika kalian tidak paham silahkan ditanyakan, mungkin seperti itu. Sama aku minta ini dong yang nggak terkendala jaringan, kameranya dihidupin dong, aku belum pernah lihat kalian. Masa banyak banget pada off cam. Halo, suara masuk? Masuk, Bang. Oke. Masa lebih dari setengah pada off kamera. Oke, terima kasih yang udah hidupin kamera. Bisa dilanjut aja. Oke, tadi terakhir nomor 20 ya. Berarti sekarang nomor 21. Kelompok mineral silikat. Mineral silikat kalian ada yang tahu nggak? Apa sih mineral silikat itu? Coba satu orang aja. Rifki Noval, coba. Apa sih mineral silikat itu?
Bentar, Pak. Nggak usah googling dulu, langsung aja setahu kamu aja. Teman-teman yang lain tuh mau bantu silakan. Izin menjawab, Bang. Ya silakan. Silikat itu setahu saya itu kan sebuah mineral yang terdiri dari silikon dan oksigen gitu. Nah, terus silikat ini sebuah gabungan dari beberapa gimana ya cara bilangnya? Intinya tuh anggota silika itu adalah anggota silikat. Nah, anggota silikat itu gimana ya? Pokoknya gitu, Bang. Intinya kayak terdiri dari SiO2, SiO3, SiO4 gitu loh. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Nisa. Jadi ya garis merahnya, jadi mineral silikat itu mineral yang tersusun oleh material silika ya. Nah, mineral silikat ini contohnya yaitu mineral yang ada di reaksi Bowen tadi yang udah Mas Gregor tampilkan. Ada seri discontinuous, ada seri continuous. Yang tadi ada olivin, pyroxene, verblen, kemudian yang di seri continuous ada anorthit, bentonit, labrador, andesit, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari mineral-mineral silikat. Nah, ini masuk di mineral silikat semua, ini ada di reaksi Bowen semua, amphibol, kuarsa, olivin, albit. Nah, contoh dari, nanti kalau pertanyaannya yang mineral non silikat, contohnya ada misal nih mineral logam, sulfide, mineral oksida, mineral karbonat, itu contoh dari mineral-mineral non silikat. Dia penyusunnya bukan silika. Kalau disebutin mineral ya contohnya ada hematit, kalsit, kemudian galena, pirit. Nah, itu. Oke, aman? Kalau kecepatan bilang aja ya. Kemudian 22 pecahan botol atau konkoidal dimiliki oleh mineral. Nah, ini sepertinya sederhana sih, mesti kalian sudah dapat physical properties of mineral. Jadi sifat-sifatnya kan banyak, salah satunya ada pecahan, belahan, kemudian serat. Nah, itu bisa kalian buka-buka sendiri. Kalau ini jawabannya kuarsa. Kalau pyroxene, kalsit, plagioklas, dia pecahannya Hegli, menyudut-menyudut. Konkoidal itu dia bergelombang permukaannya, pecahan botol. Itu ya, bisa dipahami ya. Ya Talita, oke, paham? Paham, Kak. Oke, lanjut aja, Mbak. Oke, kemudian 23, kilap logam dimiliki oleh mineral-mineral berikut. Kilap logam berarti dimilikinya juga oleh mineral logam. Contoh mineral logam yaitu pirit, galena, kalkopirit. Nah, itu bisa kalian buka-buka sendiri. Itu gampang lah, kalian googling aja udah keluar. Mineral sulfide, nah itu udah keluar banyak. Nah, kalau kalsit itu dia mineral karbonat, dolomit juga mineral karbonat. Dia kilapnya kilap kaca. Pasti kalian juga udah dapat materi ini. Tinggal dibuka-buka lagi aja. Kemudian contoh batuan yang mempunyai tekstur halus atau aphanitic tekstur. Gimana yang jelasinnya? Kalau ini sebenarnya kembali lagi ke tabel Walter T. Huang yang tadi udah ditayangin dari Mas Gregor. Itu kalau yang teksturnya halus atau aphanitic ini ada di bagian atas dari reaksi Bowen. Nah, nanti kalau kalian ada yang kurang paham
bisa salah satu PC aku lah. Yang dimaksud bagian atas tuh yang mana sih, Mas? Nah, itu bisa nanti silahkan PC aja ke aku, nggak masalah sih. Contoh batuannya kalau di sini basal, riolit. Ini contoh dari mineral. Dari batuan avanitik, tekstur atau mineral-mineral penyusunnya itu berbutir halus. Kenapa dia berbutir halus? Karena dia batuan vulkanik, dia terbentuknya di luar, membeku dengan cepat. Sehingga mineral-mineralnya itu belum terbentuk sempurna. Nah, ini juga konsep yang aku omongin ini tadi. Kalian harus paham ini, soalnya kalian nanti kalau di semester 2 harus paham ini sih. Bahwasanya ketika suatu magma membeku menjadi batuan, kalau dia membekunya dengan cepat, dia bakalan terbentuk mineralnya itu halus, atau bahkan tidak terbentuk mineral. Secara utuh kristalnya itu tidak terbentuk. Tapi kalau dia terbentuk secara lambat, proses diferensiasi. Tahu diferensiasi nggak ya? Email ke Valentina. Tahu diferensiasi nggak? Halo. Udah, ada yang tahu nggak diferensiasi itu apa? Kalau belum ada tahu ya, ya silakan. Diferensiasi magma itu yang perubahan dari magma yang bersifat homogen yang terpecah menjadi berbagai macam mineral gitu sih, Bang. Nah, oke, siap, mantap. Ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya proses apa ya, bahasa sederhananya, pembagian dari si magma itu yang awalnya itu dalam kondisi homogen sama semua, tetapi dalam proses pendinginnya berjalan secara lambat, dia bakalan terpisahkan berdasarkan komposisi kimianya. Ada yang membentuk mineral piroksin, ada yang membentuk mineral biotit, ada yang membentuk kuarsa. Nah, mungkin seperti itu. Itu mineralnya bakalan gede-gede. Kayak gitu, itu konsep aja. Mungkin di soal nanti juga biasanya keluar kayak gitu. Kemudian 25, bentuk intrusi yang relatif memotong bidang perlapisan batuan sedimen sebagai berikut. Ini bisa kalian buka-buka sendiri sih, di bentuk-bentuk dari batuan beku dalam atau batuan intrusif, ya, intrusi atau plutonik. Macamnya ada dike, lakolit, latolit, sil. Nah, kalau yang memotong itu yang dike. Dia lapisannya horizontal, dike dia memotong secara vertikal. Kemudian kalau sil dia searah dengan perlapisan batuan. Istilahnya dia menyisip di antara perlapisan batuan. Misal kalian punya lembaran-lembaran kertas buku, nah kalau sisil ini dia nyisip di situ. Ini kalau anak SMA-nya dulu IPA mesti juga udah dapat di geografi sih. SMP juga udah kayaknya aku dulu inget. Kemudian factor that control that characteristic of metamorphic rock are. Faktor apa sih yang mengontrol dari terbentuknya batuan metamorf? Itu faktor utamanya itu sebenarnya faktor eksternalnya dulu ya. Faktor eksternalnya itu dari P dan T. Kalian bakal sering dengar ini sih besok. P itu pressure, T itu temperatur. Ini untuk faktor eksternalnya. Kemudian dari faktor internalnya yaitu dari protolit atau batuan asalnya. Kemudian juga dari temperatur atau panas. Jadi ini benar semua ya kalau ditanya faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya batuan metamorf, dari suhu, protolit atau batuan asal, kemudian tekanan dan waktu. Protolit itu batuan asal. Dari batuan asalnya yang misalnya gamping, kemudian dari lanau, kemudian batu pasir, itu batuan metamorf yang terbentuk atau batuan malihannya itu bakalan beda-beda. Dan faktor-faktor ini tadi juga menentukan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau belum ada, dilanjut saja. Mineral khas atau mineral indeks pada batuan metamorf sebagai berikut. Ini jawabannya benar semua sih. Ini kalau soal-soal seperti ini kalian perlu pengetahuan, kalian harus sering baca-baca. Jadi kalian bisa hafalin aja sih kalau ini. Silimanit, andalusit, strawolite, kyanit, dan satu lagi biasanya yang sering muncul itu klorit. Nah, mineral-mineral ini terbentuk dari ketika proses metamorfisme. Ketika proses ubahan tadi, nah itu terbentuk mineral-mineral ini. Makanya disebut sebagai mineral indeks atau mineral yang khas. Si silimanit, dia menunjukkan tingkat metamorfisme tertentu, kemudian andalusit juga begitu, dan dan mineral-mineral yang lain. Dia punya karakteristik tersendiri. Seperti itu. Lanjut 28, dalam proses metamorfosa relatif tidak berubah. Apa ada yang mau jawab nggak ini? 28. Izin menjawab, Bang. Ya, silakan. Komposisi kimianya, Bang. Bisa jelasin nggak kenapa bisa gitu? Kenapa komposisi kimianya nggak berubah? Karena kalau dari pengertian metamorfosa itu sendiri itu kan cuma cuma terkena yang namanya tekanan dan temperatur. Jadi kalau secara kimianya itu nggak berubah. Yang berubah itu hanya sifat fisiknya, yaitu mungkin kayak mungkin ya lebih kompak ataupun dia mungkin perubahan bentuknya yang lebih tertekstur gitu sih, Bang. Oke, benar ya yang dijelasin Ricky tadi. Jadi mineralnya bisa berubah karena tadi ada penambahan mineral-mineral pas proses metamorfisme, kemudian tekstur dan ukuran butir tentu berubah karena adanya tekanan, adanya suhu. Tadi tekanan bisa membuat dimensi dari mineralnya itu semakin kecil, kemudian kalau suhu dia bisa membuat istilahnya si mineral ini menjadi terleburkan sebagian karena panas. Seperti itu. Kemudian batu pasir 29 ya. Batu pasir adalah batuan sedimen yang disusun oleh batuan berukuran. Nah, ini juga hafalan sih. Saya udah tahu. Kalian tahu skala ukuran butir Wentworth nggak? Tanya nih. Nabila. Tahu nggak, Bil? Halo. Maaf, Kak, kenapa? Tanya Riki coba. Pertanyaan tadi apa? Riki, pertanyaanku tadi apa? Mengenai skala Wentworth, Bang. Nah, itu. Maaf, belum tahu. Oke, belum tahu. Riki tahu nggak? Tahu, Bang. Oke, jadi berarti udah pernah disampaikan di materi ya. Cuma kalian perlu direview lagi. Untuk menjawab soal ini kalian perlu tahu skala ukuran butir batuan, skala ukuran butir sedimen Wentworth. Ketika aja coba di Google Wentworth grain scale, nah itu bakalan muncul skala ukuran butir. Aku jelasin aja ya. Kalau lempung itu ketika ukuran butirnya itu kurang dari 1/256 mm. Kemudian lanau dia 1/16 sampai 1/256. Nah, si pasir dia itu ukurannya dari 1/16 sampai 2 mm. Kan pasir dibagi-bagi lagi tuh, ada pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, pasir sangat halus. Nah, kalau dari ini yang benar adalah ABC. Nah, 1/16 sampai 1/32 itu maksudnya lanau. Itu ya. Intinya buka aja skala ukuran butir Wentworth. Nah,
Tuh, udah jelas di situ. Kemudian struktur batuan sedimen. Ini udah dikenalin kan ya? Udah disinggung-singgung kan di materi? Struktur batuan sedimen. Dewi Pratiwi, udah dijelasin belum? Halo. Oke lah, harusnya udah sih. Ini yang benar adalah A, B, sama D ya. C itu salah. Ini aku sebutin aja nama lainnya. Kalau kalian nanti ketemu soal ini dengan jawaban nama lainnya. Gelembur gelombang itu nama lainnya ripple map, RIPPLEMARK, gelembur gelombang. Silang siur itu nama lainnya crossbedding. Laminasi itu ya lamination kalau bahasa Inggrisnya. Kekar kolom itu dia struktur dari batuan beku. Kemudian kalau nanti ada pilolava, kemudian ada pilolava atau lava bantal, kemudian ada kekar lembaran atau sitting joint, itu juga bukan bagian dari struktur batuan sedimen. Oh, sama ini, mungkin pas ingat aja. Kalian coba pelajari juga struktur khas pada batuan beku. Salah satunya kan ada, salah satunya antaranya ada pilolava itu seperti apa, kemudian ada kekar kolom, kemudian kekar melembar. Tadi itu kalian pelajari aja, kalian cari-cari tahu itu seperti apa. Itu biasanya keluar. Kemudian batuan sedimen kimia dapat terbentuk oleh yang salah yang A. Pelapukan. Pelapukan itu batuan sedimen secara fisik ya, dia fisik kan, bukan pelapukan itu kan proses fisik. Kemudian kalau kimia itu material tumbuhan, precipitation, sama material binatang. Di ketiga hal yang aku sebutkan tadi ada yang dibingung nggak? Kenapa kok precipitation itu apa? Kemudian kenapa material tumbuhan? Kenapa binatang? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah jelas? Sudah jelas, Bang. Oke. Lanjut ke 32. Why do we study fossil? Ini benar semua ya. To understand paleobiologi, untuk mengerti bagaimana kehidupan masa lampau, paleobiologi, kehidupan masa lampau, kemudian to reconstruct the earth history. Kita itu bisa menafsirkan, merekonstruksikan keadaan dari bumi ini ketika di masa lalu seperti apa dengan adanya fosil itu tadi. Kan kalau kalian pernah dijelasin fosil indeks kan, fosil itu hidup pada rentang tertentu dan juga pada lokasi tertentu. Nah, makanya dia bisa untuk merekonstruksikan bagaimana sih keadaan ketika fosil tersebut hidup atau terendapkan menjadi fosil. Itu bisa ditafsirkan dari situ. Kemudian untuk to understand paleoclimate. Nah, untuk mengerti bagaimana sih iklim di masa lampau, kan fosil itu juga makhluk hidup ya. Dia bakalan hidup pada kondisi iklim tertentu. Nah, makanya kenapa dia bisa untuk menafsirkan bagaimana iklim yang terjadi di masa lampau. To determine relative age of jelas, karena fosil itu dia makhluk hidup organisme yang hidup pada waktu tertentu. Misal jenis fosil A itu punya rentang waktu hidup antara
berapa juta tahun sampai berapa juta tahun, dan fosil yang B juga punya rentang waktu tersendiri. Nah, itu makanya bisa untuk mentafsirkan umur relatif dari batuan atau strata batuan. Seperti itu. Next. Sorry, tak adjust laptop dulu. Oke, next, Mbak. Halo, atau koneksi yang jelek. Ini biasanya di soal isai itu ada seperti ini. Ini biasanya muncul terus sih untuk tipe seperti ini. Kalian disajikan atlas Indonesia, kemudian bakalan di plotting apa istilahnya, angka-angka atau huruf-huruf. Nah, kalian disuruh menempatkan tuh huruf A itu dia kota mana. Nah, seperti itu. Itu bisa kalian buka aja langsung di atlas Indonesia. Tipe seperti ini mesti muncul sih. Di tahunku juga muncul, tahun 20 kemarin juga muncul. Apalagi kalian online, gampang aja sih ini. Kemudian gambarkan siklus batuan. Ini juga harusnya bisa sih kalian. Siklus batuan. Tahu kan ya siklus batuan? Oke, kalau udah tahu kan intinya kan dari magma dia membeku, bisa membeku di dalam, bisa membeku di luar. Ketika membeku di dalam menjadi batuan plutonik, ketika membeku di luar menjadi batuan vulkanik. Kemudian dia mengalami pelapukan, tertransport, terendapkan menjadi batuan sedimen bisa mengalami pelapukan kembali menjadi batuan sedimen lainnya, bisa juga terkena pressure and temperature menjadi batuan metamorf, kemudian batuan metamorf bisa kembali lagi menjadi magma dan begitu seterusnya. Itu bisa kalian cari juga di Google, udah banyak, rock cycle itu aja udah muncul. Kemudian jelaskan bukti gerakan lempeng tektonika. Ada yang mau coba nggak nomor 35 nih? Izin menjawab. Ya, lainnya Ricky lah. Apa? Coba yang lain dulu. Oke. Coba kamu nunjuk temanmu coba. Siapa yang mau jawab? Izin untuk menunjuk Jasmine, Bang. Ya, silahkan Yasmin. Ayo, nggak boleh panik. Halo Yasmin. Halo Bang. Halo. Bentar. Halo. Iya, gimana? Lah, malah pergi. Halo. Bang. Iya, gimana? Oh iya. Bukti gerakan lempeng tektonik
Sepertinya Ayo, kok cuma sampai sepertinya? maaf Bang, bukti gerakan lempeng tektonik itu yang terlihat bukti adanya gerakan lempeng tektonik seperti itu bukan Bang maksudnya? Mohon maaf saya agak bingung. Ya, oke. Contohnya apa? Contohnya mungkin terlihat ada rekahan seperti itu. Rekahan jalan itu termasuk bukti adanya gerakan lempeng tektonik. Sepertinya begitu, Bang. Mohon maaf, saya masih Oke, agak terima bingung kasih Yasmin. juga. Terima kasih, Bang. Mohon maaf. Ya, aman-aman. Kasih. Yuriki bisa bantu nggak? Bukti kan berarti contoh kan ya. Jelaskan bukti. Contohnya apa? Jelasin. Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Kan Bisa katanya. menjawab, Bang? Yuk, gimana? Kalau untuk bukti-buktinya itu satu, ada persamaan garis pantai antara benua Amerika Selatan bagian timur dengan Afrika bagian barat. Kemudian adanya persamaan persebaran fosil-fosil seperti fosil alpaka dan lama yang berada di benua Afrika yang berasal dari Amerika Selatan juga. Kemudian adanya Ring of Fire ataupun zona-zona subduksi, zona-zona gunung berapi di dunia. Itu sih, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih. Jadi benar yang disampaikan si Riki tadi, adanya kesamaan garis pantai, kemudian adanya persamaan persebaran fosil, kemudian adanya zona subduksi ya tadi. Zona subduksi itu manifestasi di permukaan yang bisa kita lihat itu adanya gugusan gunung api yang dikatakan Ring of Fire tadi. Itu manifestasi atau bukti dari bukan bukti sih, hasil dari si zona subduksi atau zona penunjaman tadi. Itu dia lempeng si samudra itu menunjam di bawah lempeng benua, kemudian dia melting atau meleleh, kemudian terjadi rekahan. Rekahan itu lah yang menjadi tempat keluarnya magma menjadi gunung api. Itu ya. Kemudian itu sih 3 cukup. Kemudian di mana litosfer terbentuk dan terhancurkan. Nah ini, ada yang tahu? Kalian tahu pematang tengah samudra nggak? Pernah dijelasin ini belum? Mid-Oceanic Ridge ya? Ya, Mid-Oceanic Ridge. Terus itu. Nah, jadi jawabannya di mana litosfer itu terbentuk, jawabannya yaitu di Mid-Oceanic Ridge atau pematang tengah samudra. Itu kan di bawah litosfer itu kan ada arus konveksi. Arus konveksi itu gimana ya jelasinnya? Gampangannya gini, ketika kalian memasak air itu mendidih kan, dia bakalan istilahnya ada arus seperti arus putar gitu loh dari kalor yang tinggi ke kalor yang rendah. Nah, makanya kenapa lempeng itu bisa bergerak ya karena ada arus konveksi itu tadi. Kemudian terjadi pemekaran tengah samudra atau mid-oceanic ridge tadi. Jadi disitulah terbentuknya litosfer
Kemudian di mana terhancurkan? Terhancurkannya di zona subduksi atau zona tunjaman. Kan tadi aku bilang dia si lempeng samudra itu tadi dia menunjam di bawah lempeng benua, kemudian terjadi melting kan atau meleleh. Nah, makanya dia terhancurkannya di situ. Mungkin seperti itu yang bisa aku jelaskan. Bisa dipahami nggak yang ini tadi? Baik Bang, bisa dipahami Bang. Oke, makasih. Ini udah selesai Mbak, 36. Atau masih ada lagi? Oke, sepertinya udah ya. Mungkin ada pertanyaan yang sifatnya umum, tidak ada yang di slide atau yang dibagikan ini tadi, tapi ingin kalian tanyakan, silahkan kalau ada. Oke, nggak ada. Ricky, kamu dulu SMA-nya mana? Saya Bang, SMA-nya mana kamu? saya dulu ber-SMA di SMA swasta Sisingamangaraja, Kota Tanjung Balai Bang, Sumatera Utara. Oke. Kukira anak STM. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari aku dan juga Gregor, mungkin itu sedikit yang bisa kami bagikan. Semoga bisa membantu memberikan pemahaman terkait UTS Geologi Dasar. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke aku, bisa minta kontaknya ke kakak abang 20 atau 19. Mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Gregor dan juga Mas Aji atas materi yang sudah diberikan. Semoga hasil diskusi tadi dapat diimplementasikan dengan baik pas UTS besok. Baik, sebelum mengakhiri acara di sore hari ini, karena tadi kita memulainya dengan berdoa, marilah kita juga menutupnya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang sebelum acaranya selesai, mungkin kita bisa foto bareng dulu untuk sekalian absensi juga. Buat adik-adik yang belum mengaktifkan kameranya, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Aku tunggu sampai 17.03. Oke, jadi di sini ada 3 slide. Jadi tolong ditahan dulu ya senyumnya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua 1, 2, 3. Oke, slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh ya, juga mau ngingatin buat adik-adik jangan lupa buat ngisi presensi atau absensi yang udah disediain di kolom chat. Oke, terima kasih juga buat semuanya yang udah meluangkan waktunya di minggu sore ini buat hadir di Guyub Cerdas. Makasih juga buat Bang Gregor sama Mas Aji selaku pemateri atas ketersediaannya dalam menyampaikan materi. Tetap semangat, semoga UTS-nya lancar dan diberikan hasil yang memuaskan, amin. Dan jangan lupa buat tetap jaga kesehatan.
Mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya ada kekurangan atau salah kata dari aku, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Terus semua. semangat. Pengajarnya udah keluar sih. BTW makasih ya, Sif. Iya, Kak. Makasih juga, Kak. Mungkin karena ini udah kelamaan, aku langsung ini aja ya, end meeting kali ya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, bye-bye, Sif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.